Benjolan sel kanker akan terus membesar dan menyebar selama pH darahnya tidak diperbaiki. Selama kita tidak tahu akar masalahnya, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana solusinya. Oleh karenanya kali ini kita akan bahas akar masalahnya berdasarkan sains atau ilmu pengetahuan, baru kemudian kita tarik kesimpulan untuk solusinya. Sekadar informasi, ada dua hal penyebab kanker, tumor ataupun kista. Yang pertama itu adalah radikal bebas. Radikal bebas ini adalah molekul yang mengandung elektron yang tidak berpasangan. Nah, molekul ini bersifat sangat reaktif dan akan menyerang berbagai molekul dalam tubuh seperti lipid, asam nuklear, dan protein. Hal ini akan menyebabkan kerusakan sel, protein, dan DNA serta gangguan keseimbangan di dalam tubuh. Radikal bebas inilah yang bersifat karsinogenik atau menjadi penyebab kanker. Contoh radikal bebas diantaranya adalah pestisida, asap rokok, polusi udara, pengawet kimia makanan dan minuman, logam berat, timbal, dan lain-lain. Artinya, jika tubuh sering terpapar radikal bebas, maka presentase Anda terkena kanker itu akan meningkat. Yang kedua itu adalah pH tubuh sering dalam kondisi asam. pH tubuh atau kadar keasaman tubuh dalam kondisi asam artinya kondisi ketika pH tubuh berada di bawah angka 7. Normalnya pH tubuh manusia itu sekitar 7,4. Menurut Dr. Keiichi Morishita dalam bukunya The Hidden Truth of Cancer, pH tubuh yang asam akan menyebabkan pH darah juga menjadi asam, di mana ini akan menurunkan kadar oksigen di dalam darah yang bisa menyebabkan sel normal itu akan mati, sedangkan sel yang tidak mati itu akan bermutasi menjadi sel kanker yang ganas yang disebut dengan malignan. pH tubuh asam dikarenakan orang tersebut sering mengkonsumsi gula, daging merah, makanan yang berbahan dasar tepung seperti roti, mie, kue, cireng, cilok, dan gorengan. Oleh karenanya, jika Anda atau saudara Anda saat ini dalam proses terapi kanker atau tumor apapun jenisnya, maka hal yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama itu adalah selalu menjaga pH atau kadar keasaman tubuhnya di atas 7,4, yakni dengan memperbanyak mengkonsumsi sayuran organik, buah organik, dan air alkali. Yang kedua itu adalah stop radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya itu adalah stop merokok. Pilihlah makanan yang bersifat organik yang bebas pestisida. Dan yang terakhir itu adalah melakukan proses terapi dengan menutrisi kembali sel-sel yang sudah kadung rusak, yakni dengan memperbanyak mengkonsumsi kombinasi tanaman apotik hidup seperti jamur dewa, buah bit, jahe, mahkota dewa, kelor, daun pandan, buah apel, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan kombinasi herbal tersebut mengandung benzyl isothiocyanate, niacin, beta-sitosterol, glukosinolat, camphorol, eugenol, flavonoid, asam amino, saponin, polifenol, dan 48 jenis antioksidan, di mana zat aktif tersebut diperlukan oleh sel tubuh untuk menutrisi dan membangun kembali sel-sel yang telah rusak. Namun kalau Anda kesulitan memenuhi semua kebutuhan nutrisi di atas dalam satu kesatuan, Anda bisa mengkonsumsi formulasi terbaru dari New Moringa JSS, di mana semua proses pengolahan penanaman New Moringa JSS ini kami lakukan secara organik, sehingga hal ini akan aman dari bahaya pestisida. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan bagi kita semua dalam menghadapi penyakit ini. Amin Allahumma amin. Yuk jaga organ bersama New Moringa JSS. Terus udah nggak ada yang cekik-cekik lagi, biasanya ada yang kayak berjalan gitu. Baik. Bisa membesar kalau udah berasa kayak gitu. Tapi sekarang semenjak habis minum Moringa JSS udah nggak lagi, alhamdulillah gitu. Itu rasanya itu kayak keras terus, sekarang kan nggak keras gitu loh, nggak lega, nggak pernah nyeri, nggak pernah sekarang. Pakai moringa, benjolannya tuh agak kering, darahnya juga udah nggak, kemarin kan darah gitu ya, sekarang udah nggak ada lagi, alhamdulillah.